Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu mertuanya dirawat di rumah sakit. Menantu perempuan mengantarkan makanan 10 kali sehari. Ketika dokter melihat makanannya, dia langsung menelpon polisi. Keluarga suamiku berasal dari pedesaan dan kondisi keluarga sangat rata-rata. Namun ketika hendak menikah, keluarganya berjanji untuk membelikan aku mobil dan rumah. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Keluarganya tidak hanya tidak membelikan mobil, mereka juga masih punya utang hampir 200.000 yuan, sekitar 434 juta rupiah ke pihak lain. Setelah orang tuaku mengetahuinya, mereka tidak menyetujui kami menikah. Namun aku sudah hamil, jadi tidak ada pilihan. Mereka juga merasa bahwa suamiku sangat baik kepadaku. Jadi pada akhirnya kami menikah. Kemudian ibu mertua saya datang untuk tinggal bersama kami. Aku bekerja keras untuk menyenangkan ibu mertuaku dan meningkatkan hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan. Namun ibu mertuaku sangat acuh tak acuh terhadapku dan dia memperlakukan saya seperti pembantu. Aku selalu melakukan pekerjaan rumah setiap hari, tapi ibu mertua tetap membenciku. Terkadang membuang sampah yang telah saya bersihkan. Dia tidak menghargai pekerjaan saya sama sekali dan masih menertawakanku. Ibu mertua dan iparku menyentuh saku celanaku sebelum saya tertidur. Mereka takut aku akan mencuri uang untuk membeli barang-barang untuk diri saya sendiri. Aku kesal karena ini dan berkata pada mereka, "Saya menikah dengan putri Anda dan saya adalah keluarga Anda. Saya bekerja keras dan menjagamu setiap hari. Anda tidak hanya memperlakukan saya dengan buruk, tetapi juga meragukan saya. Baru setahun menikah, bagaimana saya bisa hidup seperti ini di masa depan?" Jadi saya bertengkar dengan ibu mertua saya. Setelah saya tenang, suamiku mengatakan kepadaku, "Ibu sakit dan dia harus minum obat setiap hari. Jangan marah padanya." Setelah itu aku menemukan bahwa apa yang dikatakan suamiku itu benar. Aku masih merawat ibu mertuaku seperti biasa. Sebelumnya aku selalu merasa bahwa ibu mertuaku sangat membenciku. Setelah mengetahui ibu mertuaku sakit, aku tidak terlalu banyak mengeluh. Setiap hari aku bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, karena aku perlu menyiapkan lebih banyak uang jika terjadi keadaan darurat. Apa yang aku khawatirkan akhirnya terjadi. Ibu mertuaku jatuh sakit. Saat pemeriksaan, dokter memberitahu kami bahwa ibu mertuaku menderita hipertiroidisme. Dokter mengatakan kepadaku bahwa meskipun pasien hipertiroidisme kebanyakan menyerang anak muda, orang tua juga sangat rentan terhadap penyakit ini. Karena ibu mertuaku sakit keras, aku meminta dia dirawat menjalani rawat inap. Aku pun tinggal di rumah sakit untuk merawat ibu mertuaku. Melihat ibu mertuaku semakin kurus, aku merasa kasihan. Untuk melengkapi nutrisinya, aku membawakan makanan 10 kali sehari. Karena ibu mertuaku makannya sangat sedikit, aku merasa itu tidak merepotkan. Aku membuat ibu mertua bubur udang setiap hari. Ketika dokter datang untuk memeriksa ibu mertuaku, dia melihat bubur yang belum selesai dimakan. Begitu dia memeriksa bubur itu, dia segera memanggil polisi. Ketika aku melihat tindakan dokter, aku benar-benar bingung. Aku hanya membuat semangkuk bubur udang biasa untuk ibu mertua. Bagaimana dokter memanggil polisi? Ketika polisi tiba, dokter berkata padaku, "Ibu mertua Anda tidak dalam keadaan sehat. Ini adalah fenomena patologis normal untuk penurunan berat badan, tetapi dia tidak bisa makan produk makanan laut. Anda bahkan memberinya 10 kali sehari. Apa maksud Anda?"
Meskipun sebelumnya ibu mertuaku tidak baik padaku, aku tidak berniat untuk menyakitinya. Ternyata ibu mertuaku memberitahu dokter bahwa aku memperlakukannya dengan buruk di rumah dan tidak menghormatinya. Ketika dokter melihat ibu mertuaku, dia merasa bahwa ibu mertuaku tidak berbohong. Jadi dia pikir aku ingin membunuh ibu mertuaku. Jadi dia menelpon polisi. Aku jatuh ke tanah karena syok, tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana menjelaskannya. Untungnya suamiku datang dan melihat adegan ini. Suamiku segera menjelaskannya kepada mereka. Suamiku mengatakan, aku tidak mengerti kondisi ibu mertuaku yang sebenarnya. Aku hanya ingin membuat ibu mertuaku merasa lebih baik, jadi aku membuat bubur udang. Aku berterima kasih kepada suamiku karena memilih untuk mempercayaiku dan dia meyakinkan polisi. Suamiku melakukan ini untukku dan aku sangat tersentuh. Biasanya suamiku hanya diam saat aku menghadapi masalah. Pada saat krusial dia masih memilih untuk percaya padaku. Aku bersumpah dalam hatiku, aku akan hidup damai dengannya di masa depan. Selama kita sebagai suami istri yang rukun, kita bisa membuat seluruh keluarga hidup bahagia dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.